Rinduan kita untuk terus boleh menjadi anak-anaknya yang setia. Kita satukan hati di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Kau boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Bahkan sekalipun kegagalan yang boleh kami jumpai Tuhan, kami tahu Tuhan, dan kami mau menjadi pribadi yang bangkit Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang sungguh maha penolong, Kau Allah yang mampu bangkitkan, kuatkan, dan temani setiap langkah kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk udara yang cerah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau berikan atas setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh puji muliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, pada sepanjang hari-hari kami Tuhan, pada setiap hari kami boleh bersama dengan Engkau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpin awal pertengahan pada akhir Tuhan dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada atas setiap kami. Izinkan setiap kami boleh menyatakan kasih kami Tuhan, kasih dan rindu kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi
untuk menyatakan rasa terima kasih kita, menyatakan rasa syukur kita, menyatakan kalau Dia sungguh teramat sangat besar, kuasanya sungguh besar dan nyata di dalam setiap hidup kita. Kiranya setiap kita gak pernah sungkan-sungkan untuk bilang sama Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, sebagaimana Engkau telah mencintaiku lebih dahulu Tuhan. Kiranya setiap kita gak pernah sungkan-sungkan untuk menyatakan pujian-pujian yang boleh menyukakan hatinya, menyatakan kesukaannya, dan bahkan setiap kita boleh dengar-dengaran atas apa yang Dia perkatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih sungguh. Terima kasih kalau Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami, dan nama-Mu saja Tuhan yang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Pimpin awal pertengahan pada akhir ibadah kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, firman-Mu boleh ada dan nyata Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya boleh bersama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan kita? Yes. Siapa yang cinta saya? Cinta kamu? Cinta kita semuanya. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau puji muliakan namanya. Kita mau nyatakan kebaikannya. Puji nama Tuhan. Kasih senyum kiri dan kanannya dan sorak-sorai yang tinggi buat Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan. Cuma saya persilakan untuk duduk dan kita akan persiapkan hati kita untuk berhak kebenaran firman Tuhan. Kita rindu berada di dalam kediamannya. Kita haus dan lapar akan Dia. Kita mau menyatakan rasa cinta kita. Kita nggak mau sungkan-sungkan nyatakan kalau kita cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku merindukanmu Tuhan. Aku ingin terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau doa yang only satu-satunya Allah di muka bumi. Satu-satu namanya yang layak untuk kami puji, kami sembah. Tempat kami boleh berseru, tempat kami boleh datang dan mengandalkan bahkan memegang setiap janji-janji-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I can mount
untuk setiap suara bahkan hati yang penuh kasih untuk boleh menyatakan kasih kami, cinta kami padamu Tuhan. Biarlah Tuhan cinta kami adalah cinta yang sungguh, cinta yang penuh Tuhan kepadamu, sebagaimana Engkau mencintai setiap kami secara utuh Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk buka hati kami, tangkap berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Joni Imelda Tuhan. Biarlah perkataan kebenaran Tuhan yang nyata dan boleh disampaikan dan boleh melekat Tuhan atas setiap kami. Pakai Tuhan segala kebenaran yang boleh kami tangkap pada pagi hari ini untuk boleh jadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami dan membuat kami boleh menjadi berkat buat setiap kesempatan, setiap pribadi yang Tuhan boleh jumpakan atas setiap kami. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Semua bersuka cita ya, walaupun mungkin kita masih ada masalah di rumah. Siapa yang ada masalah? Siapa yang bebas dari masalah? Ya, mungkin ada persoalan-persoalan yang belum kita selesaikan, tetapi pagi hari ini, di saat ini kita mau fokus hanya pada firman-Nya ya, pada Tuhan. Ya, puji Tuhan, seberapa banyak yang hadir hari ini juga nggak terlalu banyak yang hadir, apa mungkin masih ada yang liburan gitu ya, atau ada acara, tetapi mudah-mudahan saat ini juga pada mengikuti di IG Live ya. Pujian yang barusan kita nyanyikan terakhir. Ketika saudara mengucapkan I love you, semua tahu kata I love you? Bapak Jian tahu apa artinya I love you? Tahu? I love you tuh aku cinta kamu, tapi kita nyatakan ini kepada Tuhan ya. Ketika saat saudara mengatakan I love you Jesus, I love you, apa yang saudara rasakan? Nama Tuhan, ada getaran gak sih? Kalau saudara misalnya mengatakan I love you sama orang yang dicintai, biasanya sambil deg-deg ya, apalagi yang mau nembak gitu, mau bilang I love you, itu mungkin patut-patut di depan cermin ya. Saya besok mau nembak nih cewek saya ya, I love you gitu deh, mau ngomong apa harus nembak nih gitu. Gak mungkin kan kita jalan aja deh, kita pacaran jalan aja gitu. Biasanya cewek itu pengen ya sang prianya mengucapkan I love you gitu. Betul ya Bu Marta ya. Biasanya gitu. Jadi itu satu kepastian bahwa bahwa ya pasangannya itu mencintai saya gitu. Kalau nggak ngomong nggak afdol rasanya gitu. Jadi harus bilang I love you. Nah, bagaimana cinta kita sama Tuhan? Ya, biar kita mau setiap hari katakan I love you Jesus. Dia bangun tidur kita katakan aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Ya, biar kita praktekkan. Kalau yang aduh saya nggak terbiasa, kita mau biasakan karena Tuhan itu cinta kita semua. Jadi kita juga harus mengatakan itu di dalam doa kita ya sama Tuhan ya. Oke. Pagi hari ini saya mau share tentang menanti-nantikan Tuhan atau waiting for God. Saudara, bicara tentang penantian ini artinya gini, bukan artinya menantikan Tuhan kita belum ketemu Tuhan, bukan, saudara ya. Saat ini pun ketika saudara datang ke tempat ini memutuskan untuk ibadah, saudara sudah menyiapkan hari dan saudara percaya bahwa saya akan menemukan Tuhan. Ketika saya beribadah, saya berdoa, membaca firman, ada Tuhan di situ. Di dalam hidup kita ada Tuhan melalui Roh Kudus ya. Tetapi menanti-nantikan Tuhan ini artinya, saudara, selain tentunya kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu, kalau secara di firman Tuhan kan begitu, kita umat-umat yang percaya akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi di samping itu kita kan masih menjalani kehidupan ini. Apa artinya menantikan Tuhan, saudara? Penantian adalah seseorang yang menunggu seperti tadi ya, kekasihnya dengan sabar ya. Di sini menanti dengan sabar berarti sukacita, berpengharapan, karena yang dinantikan kekasih kita yaitu Tuhan. Ketika seseorang tadi ya, misalnya mau bertemu dengan kekasihnya, dia udah mempersiapkan dirinya, menunggu dengan sabar, bukan berarti dia nggak pernah ketemu kekasihnya. Saya ambil contoh saudari Mata aja ya, sama saudara Surya. Dulu kan kisah cinta mereka itu jarak jauh, betul ya, jarak jauh. Jadi ketemunya nggak bisa tiap hari, nggak
bisa tiap bulan, mungkin setahun sekali lah gitu ya. Nah ketika mau bertemu pasti mereka mempersiapkan diri, apalagi Surya nggak ada ya hari ini ya, Joel sakit ya, bukan jamah ya. Nah ketika Surya mau bertemu sama Martha, dia udah siapin jauh-jauh hari. Oh bulan kapan saya mau bertemu dengan sang kekasih hati, itu dipersiapkan ya, dipersiapkan waktu demi waktu. Nah itu kan menantikan waktu itu datang gitu ya. Nah menantikan Tuhan seperti itu, waiting for God. Jadi ada kerinduan, itu yang harus kita tangkap. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, harus ada kerinduan dari kehidupan kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 31a mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika seseorang, sekali lagi tadi ya, mau bertemu pacarnya ya, dia punya semangat. Walaupun waktu menantikannya itu masih berapa bulan lagi ya. Nah dia harus menghadapi mungkin persoalan-persoalan kehidupan ya, dia kan mesti berjalan gitu ya, sekian bulan mau bertemu sang kekasih hatinya, nggak dia diam aja gitu ya, nggak hanya menghayal atau wah mau bertemu sang kekasih, nggak, tetapi dia kan mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Nah walaupun ada halangan atau tantangan, itu dia tidak akan mengubah fokus dia untuk bisa bertemu dengan kekasihnya. Demikian juga kita kepada Tuhan tadi ya. Tetapi orang-orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Selalu ada motivasi di dalam kehidupan kita ketika kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itu merupakan kekuatan baru buat kita. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang baru? Nah, saudara, kita akan bahas dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, nanti satu persatu ya. Kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita dapat dalam proses penantian atau menanti-nantikan Tuhan ini, waiting for God. Saya akan baca di ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa Israel sedang menantikan pertolongan dari Tuhan, karena waktu itu mereka ada dalam pembuangan dan mereka merasa Allah telah meninggalkan mereka, padahal enggak gitu ya saudara ya. Mereka mengalami, Tuhan izinkan mengalami tekanan-tekanan dalam pembuangan di Babel. Walau mereka akhirnya menyadari bahwa itu tuh akibat dosa-dosa mereka. Mengapa Allah sampai bersembunyi kepada mereka? Mengapa kadang Allah seolah-olah bersembunyi terhadap kita? Di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan mereka ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, karena dosa sehingga membuat sepertinya Allah menyembunyikan diri terhadap mereka. Ya, akhirnya bangsa Israel ini di dalam proses penantian, nah menanti-nantikan ini bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, tetapi menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban doa. Mungkin dalam kehidupan kita seperti itu. Itu artinya ya, menantikan Tuhan. Bukan artinya kita belum bertemu Tuhan, tapi kita saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan, sedang menanti jawaban Tuhan, sedang menanti pertolongan Tuhan nih, kapan datang. Nah dalam proses menanti ini, nah ya itu yang harus dijaga saudara. Karena kadang-kadang seseorang yang kelamaan menunggu suka langsung down gitu. Ini kapan sih jawaban doanya? Ini kapan sih pertolongan Tuhan datang, sama seperti yang bangsa Israel ini alami gitu ya. Nah tetapi di dalam prosesnya, puji Tuhannya mereka kembali mencari Tuhan dan keluhan mereka didengar Tuhan. Kalau saudara baca di ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya itu berbicara tentang Raja Hizkia, bagaimana proses Allah juga menempa Hizkia walaupun pada akhirnya ada kesalahan yang Hizkia buat. Tetapi itu bicara kalau saya baca di Alkitab Pemulihan ya, di Yesaya sebelum pasal 40 ini berbicara atau mewakilkan tentang kehidupan manusia lama kita, saudara. Manusia lama kita ketika kita belum bertemu Tuhan. Mungkin saja kita udah rajin ke gereja. Mungkin saja kita udah berkata gini, Tuhan aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hidup kita yang lama masih di bawah-bawah. Ya, ada proses gitu. Nah itu kehidupan kita yang lama. Tetapi Tuhan mau engkau harus bertobat. Engkau harus mengaku dosamu, karena tadi dikatakan yang merupakan pemisah antara aku dan engkau itu dosa. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita bisa berkata, oh proses kita masih bisa berdosa, jangan kompromi.
kompromi, saudara. Kadang-kadang orang kompromi. Oh, Tuhan maha kasih, ya Tuhan pasti ampuni saya berbuat dosa. Iya, Tuhan juga nanti ada ayat mengatakannya. Nah ini di dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih abadi, kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus. Allah itu kasih, betul adanya. Dia mengampuni dosa kita, betul. Tetapi jangan sengaja untuk berbuat dosa. Ya, ada prosesnya. Kalau kita mungkin mengalami, aku Tuhan, aku jatuh lagi nih gitu. Tetapi jangan disengaja, saudara ya. Oke? Apakah di antara saudara pernah mengalami pengalaman ini? Merasa tidak diperhatikan Tuhan? Pernah? Ngerasa kok Tuhan jauh ya? Apa Bapak Ahok pernah merasakan kok Tuhan jauh ya? Aku udah doa nih lama, kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Gitu ya. Pernah? Ibu Hana, mungkin Ibu Wela pernah mengalami demikian. Aku udah setia nih dalam doa, Tuhan tolong dong jawab doaku gitu. Ya. Kok Tuhan gak berbuat apa-apa? Tetapi percayalah saudara, ketika saudara tetap mencari Tuhan, ya, dan dikatakan di dalam prosesnya itu kita mengalami terus pertobatan demi pertobatan, kasih Tuhan itu dikatakan abadi, hanya sesaat murkanya saudara. Tentu tadi ya dikatakan yang menjadi pemisah adalah dosa. Ingat gitu. Jadi kalau seorang yang udah percaya kepada Tuhan, kasihnya akan terus naik, nggak semakin turun. Kasihnya sama Tuhan tuh harus dipupuk tiap hari, ya. Sehingga akhirnya dikatakan nggak ada lagi tuh keinginan untuk berbuat dosa, karena kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Itu harusnya yang ada dalam pikiran kita. Nggak kompromi, Tuhan mah tahu kelemahan saya, nggak seperti itu. Tapi harus dibalik saudara. Manusia baru kita ya setelah bertobat dikatakan aku akan selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga aku nggak mau melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, nggak mau melakukan dosa. Itu yang harus kita kerjakan tiap hari, ya. Di ayat 28-30 dalam Yesaya 40 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, kita tahu bahwa Dia yang menciptakan bumi ini dan isi-isinya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kadang kita sulit memahami kuasa Tuhan, apalagi ketika saudara mengalami tekanan demi tekanan. Ya, mana nih yang katanya mujizat Tuhan bisa terjadi? Mana nih kuasa Tuhan? Seperti akurat kemarin dibaca, saudara, dikatakan tetap percaya walau tidak melihat. Saudara, biasanya kita sebagai manusia percaya ketika melihat gitu, baru kejadian. Mana belum ada? Sama seperti Thomas ya, mana Tuhannya coba? Kalau udah bangkit mana gitu. Thomas tidak mengalami kuasa kebangkitan ketika dia kalau belum katanya aku menjamah melihat Tuhan, melihat lubang di tangannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya walau tidak melihat. Tetapi ada juga akhirnya Tuhan kan tidak membiarkan Thomas. Dia datang kan sama Thomas. Ini, lihat nih aku gitu ya, sudah bangkit. Nah, Yesaya 40 ke atas itu mengatakan di pasal 40 dan selanjutnya itu melambangkan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus ya. Nah tadi seperti tadi ya, di saat kita mungkin mengalami tekanan-tekanan, kita sulit memahami kuasa Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari semua di sini sudah mengalami berbagai pengalaman-pengalaman kehidupan. Yang susah, yang senang gitu. Bagaimana mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, betul? Semua pasti pernah mengalami ya. Wah, Tuhan baik. Pernah mengalami pertolongan Tuhan, walaupun mungkin ada juga tadi di saat saya kok sepertinya nggak terima jawaban dari Tuhan, tapi pertolongan Tuhan itu banyak, kebaikan Tuhan itu banyak yang sudah saudara rasakan. Nah, dengan kehadiran saudara saat ini pun, saya percaya bahwa saudara semua ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang saudara sembah mampu memelihara kehidupan saudara. Walau saat ini mungkin
Ada juga yang tadi ya saya katakan sedang menunggu jawaban doa, sedang alami pergumulan. Ya, biarlah tentang waiting for God ini boleh meneguhkan kita bahwa penantian kita pada Tuhan tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saudara, kalau orang lelah, ngapain maunya? Tidur. Kalau udah lelah, capek nih, tidur gitu. Semua pengen istirahat. Atau kalau udah capek pikiran, aku pengen refreshing deh. Ya. Setiap orang rasanya pengennya hidup sih enak gitu. Tetapi kan kita harus menjalani kehidupan ini. Yang bapak-bapak yang masih punya tanggungan terhadap keluarganya, punya istri sama anak, dia bertanggung jawab untuk terus menjadi kepala keluarga, mencari nafkah. Itu harus, kalau bapak-bapak kehilangan semangat untuk mencari nafkah, celaka ya. Gitu. Itu kan harus ini. Ibu rumah tangga harus terus memelihara semangat yang baru tiap pagi. Di pikirannya, oh aku hari ini, apalagi kalau yang punya anak kecil ya, nggak tahu ya, aku harus ngurus anakku, pasti harus diurus. Kalau nggak diurus gimana anak kita? Harus masak, ya kalau nggak ada pembantu harus nyuci. Nah, itu aktivitas tiap hari. Tetapi ada kalanya kita menjadi lelah, aku capek nih. Akhirnya apalagi kalau badan udah nggak fit, aku mau tidur, aku mau rest. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan baru, ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terus dikatakan di sini, orang-orang muda ini akan menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersangkut. Artinya apa? Teruna-teruna muda atau pemuda ini melambangkan kekuatan kita secara manusia. Kayak tadi, kita bisa mungkin ini bicara tidak sama Tuhan dulu ya. Tiap orang beraktivitas. Dia motivasi gini, ya. Itu kekuatan diri kita sendiri. Oh, aku pasti bisa. Aku harus bekerja nih. Dan dia sadar kalau bekerja dapat uang gitu. Kalau yang nggak bekerja nggak dapat uang gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi dikatakan kekuatan baru yang Tuhan berikan nggak hanya sebatas itu, nggak hanya berkata, oh aku bisa gitu. Tetapi jauh lebih dari itu ya saudara ya. Dia memberikan kekuatan dan menambah semangat ya. Kekuatan seorang manusia tidak bisa membuat seseorang lepas dari masalah. Saudara tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri atau mengharapkan bantuan orang lain. Bisa aja kita minta tolong sama orang lain, tapi semuanya terbatas. Ya. Apa yang membuat kekuatan kita menjadi selalu baru? Firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan akan memberi kesegaran dan semangat yang baru. Ketika saudara alami kelelahan secara jasmani, saudara bisa memulihkannya dengan tidur. Tetapi jika jiwa yang lelah, itu tidak bisa diobati dengan tidur, saudara. Saudara hanya bisa dapatkan dari Tuhan. Jadi ketika saudara alami kelelahan jiwa, justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. Ya. Cari firman-Nya, nyembah Tuhan. Ada kala kita kalau lagi mengalami tekanan, mau nyembah, memuji Tuhan aja susah gitu. Tetapi saudara di sini kan punya HP, mungkin ada yang punya radio atau TV gitu, cari siaran-siaran rohani. Ya, ketika saudara merasa lelah, nggak berdaya, dengarkan firman Tuhan, dengarkan lagu pujian, itu yang akan menambah semangat baru terhadap saudara. Ya, dan itu yang akan menolong saudara untuk bisa terus bisa motivasi diri sendiri. Orang lain mungkin bisa motivasi saudara ketika saudara lagi lemah, saudara misalnya bisa curhat sama seorang yang dekat dengan saudara. Teman saudara paling gini ya, oh iya sabar ya, atau minimal mendoakan pasti. Tetapi kekuatan yang muncul itu harus dari dalam, saudara. Itu kalau dari luar itu terbatas, hanya oh iya aku dapat kekuatan dari teman. Tetapi muncul itu harus dari dalam, dan itu harus dilengkapi dengan firman Tuhan ya saudara ya. Mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menopang kehidupan kita. Di dalam Yesaya 31 ayat 1 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya.
tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Itu bicara tentang kekuatan manusia tadi. Mungkin ada orang-orang yang berhasil menjadi kaya, berhasil menjadi kuat, tapi tidak mencari Tuhan, cari pesugihan mungkin gitu, ya. Tetapi akhirnya kan sia-sia, nggak ada yang abadi gitu, saudara. Semuanya akan sia-sia jika tidak mencari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Bukan Tuhan nggak senang sama kaki laki-laki ya. Tetapi ini sekali lagi bicara tentang kekuatan manusia. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Pelajaran pertama yang kita dapat pagi hari ini adalah dalam penantian tersebut kita harus pelihara sikap kita untuk tetap takut akan Tuhan. Nah, jadi dalam proses tadi penantian yang tadi nungguin pacar ya, mau ketemu pacar mungkin berapa bulan lagi, ada masalah-masalah yang datang, itu kalau kita kepada menantikan Tuhan tuh artinya gini, ketika saudara sedang menanti jawaban doa, ketika saudara sedang menanti pertolongan Tuhan, sikap yang harus saudara pelihara adalah tetap takut akan Tuhan. Saudara nggak bisa menyepelekan, ya. Artinya ya nanti aja deh, aku ke gerejanya setelah aku mendapat mujizat. Nggak seperti itu. Tetapi dalam prosesnya saudara terus mencari Tuhan. Menantikan Tuhan itu, saudara terus mencari Tuhan, baik dalam doa, membaca firman, menyembah Tuhan mau apa. Apa yang harus aku kerjakan seperti itu? Biasanya kan orang-orang terbalik. Tuhan, tolong dong bantu aku kerjain nih masalahku gitu. Selesaikan masalahku. Tapi biar kita mau semakin mengerti bahwa di dalam sikap takut akan Tuhan, dari perkataan kita akan muncul demikian. Ya tadi ya. Tuhan, maunya Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Itu yang harus bisa kita lontarkan kepada Tuhan, ya. Harus disertai rasa hormat, bukan sekedarnya ibadah, sekedarnya membaca doa, sekedarnya membaca firman, sekedarnya. Saudara tentu tidak mau menerima pertolongan Tuhan juga sekedarnya, pengennya tuntas. Tuhan mau menolong saya secara luar biasa. Gitu. Oleh sebab itu sikap takut kita, takut akan Tuhan bukan takut gitu sama Tuhan, tidak, tapi menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan pernah pamrih sama Tuhan hanya karena ingin memperoleh keuntungan pribadi. Tuhan maunya berkatnya, tetapi jangan pamrih sama Tuhan. Kita harus rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dalam Yeremia ya kalau nggak salah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, gitu. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pelihara sikap takut akan Tuhan, itu pelajaran pertama yang kita peroleh dalam proses penantian kepada Tuhan, baik menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali maupun tadi menantikan jawaban doa, menantikan pertolongan. Jadi kita harus sabar, pelihara takut sama Tuhan. Nggak boleh kita, Tuhan mah nggak nolongin saya kayak Israel ya, kok Tuhan nggak jawab saya gitu. Tapi pelihara rasa hormat kita sama Tuhan, ya. Yang kedua, kita akan baca ayat yang tadi di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Seseorang yang sedang menantikan kehadiran kekasihnya tadi, pasti hatinya tertuju kepada orang tersebut. Demikian juga kita, ya, ketika kita menantikan Tuhan, fokus kita ini tertuju hanya kepada Tuhan, ya. Proses penantian tersebut tadi ya, ketika saudara menemukan hambatan, itu kita nggak pedulikan lagi karena fokus utama kita hanya kepada Tuhan. Walaupun permasalahan datang, walaupun jawaban doa kita belum dijawab sama Tuhan, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Itu kadang susah. Kadang-kadang kita kepecah mau jalan nih, aku percaya nih sama Tuhan gitu. Masalah datang, ini satu belum beres, ini datang lagi gitu. Kadang-kadang pikiran kita jadi
mulai ragu-ragu atau terpecah. Tetapi apa yang dikatakan? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika saudara tetap fokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, berjalan tadi ya, memelihara rasa hormat saudara kepada Tuhan, saudara tetap berpegang teguh terhadap janji-janji Tuhan, Dia akan terus memberikan kekuatan baru tiap hari kepada saudara. Tiap hari ketika saudara terus mencari Tuhan, firman-Nya, berdoa, tadi memuji, menyembah Tuhan, terus saudara pelihara, sehingga akhirnya saudara akan dituntun. Ya, proses penantian itu artinya ada pengajaran dari Tuhan untuk kita semua. Ya, kita baca dalam Mazmur 32 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Lihat, mata Tuhan tuh tertuju sama kita semua. Gimana kita nantiin Tuhan, fokus mata kita kemana-mana, tapi kita harus fokus sama Tuhan agar pandangan kita sama pandangan Tuhan tuh bertemu, ya, harus sejalan. Terus dikatakan apa? Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ada segelintir orang yang mungkin udah percaya sama Tuhan, pengen dapat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Iya, aku tahu aku harus berjalan dalam firman Tuhan, tetapi dikatakan dia tidak berakal. Artinya gini, nggak bisa dikendalikan. Tadi ya, hidup dengan sembrono, semaunya sendiri, tidak mau diajar sama Tuhan. Padahal Tuhan katakan, lihat ya, aku fokus nih sama kamu, aku mau ngajar kamu, nunjukin jalan yang harus kau tempuh. Kamu pasti berhasil, kamu pasti menang. Iya Tuhan, ya. Tetapi ngeyel gitu. Nah, jangan seperti kuda. Kadang-kadang orang-orang demikian dicemeti sama Tuhan, ya, dipecut supaya dikatakan bisa dikendalikan. Kalau enggak dekat sama Tuhan. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan, dipecut dulu baru dia dekat sama Tuhan. Kita jangan sampai seperti itu ya, sakit loh dipecut gitu. Kalau kuda nggak bisa dikendalikan, biasanya dipecut sama kusirnya kan, terus gitu ya, supaya dia nurut gitu. Kita yang ngeliat kesian ya, kadang dipecutin gitu. Tapi kita juga kadang mungkin seperti itu. Kalau kita nakal ya, nih kamu udah mulai menyimpang, dipecut sama Tuhan. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia-Nya. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dalam proses penantian kepada Tuhan adalah kita harus percaya sama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Seorang yang menantikan kekasihnya, dia percaya sama kekasihnya. Kalau udah gak percaya sama kekasihnya, udah aja tinggalin, betul gak? Ya. Tetapi dia percaya sama kekasihnya, fokus sama kekasihnya, fokus sama Tuhan, dia akan percaya sama Tuhan. Enggak ada keraguan sedikit pun, walaupun belum dapat nih jawaban doanya, pertolongannya belum dapat, tapi dia tetap fokus sama Tuhan. Tadi ya, melihara takut akan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Pokoknya aku percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi aku gak peduli, pokoknya aku percaya sama Tuhan, gitu ya. Maka dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Saudara gak akan dibiarkan, karena tadi dikatakan fokus mataku tuh, matanya Tuhan tuh tertuju kepadamu. Jangan saudara ngeyel gitu, Tuhan gak ngeliat kali ini, ya. Tetapi kalau kita menerima pukulan dari Tuhan, saudara harus berbalik, ya. Puji Tuhan kalau saudara semua berbalik kepada Tuhan, ya. Karena semua sudah diberitahu di dalam firman-Nya, ya. Mungkin pada awalnya kita bisa seperti bagal ini, tapi seiring berjalannya waktu seharusnya ada perubahan demi perubahan. Yang asalnya tidak bisa dikendalikan, yang asalnya belum mau diajar, yang asalnya dinasehati masih keras kepala, ya, tetapi akhirnya dia berubah menjadi orang yang taat, ya, dan semakin dekat sama Tuhan, fokus kepada Sang Kekasih hati. Paulus contohnya, bagaimana ketika dia kisah pertobatannya sebelum menerima Tuhan Yesus, bagaimana kejahatan yang dia lakukan, tetapi dia setelah menerima Tuhan Yesus, bahkan dikatakan hidupku aja untuk Tuhan Yesus mati juga keuntungan. Itu yang dikatakan Paulus. Dia mengatakan bahwa apa yang dulu yang kuanggap sebagai keuntungan itu
anggap sampah semuanya setelah aku mengenal Tuhan Yesus. Itu yang harus kita berani katakan. Ketika kita semakin lama mengiring Tuhan Yesus, semakin cinta sama Tuhan Yesus. Makanya pujian yang tadi bukan hanya sekedar kita ucapkan I love you Jesus, I love you Jesus, beda rasanya. Kalau misalnya ya apa lagi ya misalnya suami saudara biasa suaminya Mata ngomong tiap hari ngomong nggak gitu, sayang kamu Mata gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu harusnya sama seperti ketika pertama pacaran, waktu ngomong I love you, aduh itu deg-degannya gitu ya. Terus udah gitu diinget-inget gitu tiap kali pacarnya bilang I love you deg-degan. Nah ketika misalnya nggak tiap hari lah, misalnya momen ulang tahun I love you Mata gitu, apakah rasa cinta itu masih sama ketika dia mengucapkan pertama kali waktu nembak kita gitu ya. Nah itu tuh harus dipelihara. Kepercayaan kita sama Tuhan tuh harus seperti itu. I love you-nya kita sama Tuhan tuh harus seperti cinta pertama kita ya, waktu pertama-tama ikut Tuhan Yesus. I love you Jesus, nggak hanya enak lagunya I love you, I love you. Soalnya beda ya kalau dinyanyiin betul ya, Sis Laura ya. Kalau misalnya kita nyanyi pakai hati gitu, sama cuma ngomong I love you, nggak ada soulnya gitu. Tetapi kalau kita benar-benar tujukan ini buat Tuhan loh yang luar biasa yang sudah nyelamatin hidup saya, menolong hidup saya, I love you Jesus, itu saudara bisa mengalir lagi. Walaupun cuma ngomong I love you Jesus gitu, seperti itu ya. Jadi harus ada rasa. Kalau nggak ada rasa, wah celaka. Saudara harus kembali memperbaiki hubungan saudara dalam proses penantian kepada Tuhan ini. Jangan nanti jadi sia-sia, ternyata bukan Tuhan yang saudara nantikan, tetapi saudara harus sabar ya dalam penantian kepada Tuhan ini. Fokus tertuju sama Tuhan. Tetap pelihara rasa takut kita kepada Tuhan, rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah jika kita mengandalkan Tuhan, maka Ia akan memberikan kekuatan pada kita semua. Dikatakan kita akan naik terbang seperti Raja Wali. Jadi artinya janji Tuhan itu saudara, ketika sudah dekat sama Tuhan, tetap takut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, saudara akan dibawa naik terbang. Nggak hanya tadi ya, nggak hanya dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara berjalan atau berlari semakin jauh, tentu secara jasmani akan merasakan kelelahan. Tetapi dalam pengertian firman Tuhan, ketika saudara berjalan, berlari, bahkan dikatakan terbang, itu akan mendapatkan kekuatan yang baru saudara. Dan tidak pernah merasa lesu, tidak merasa lelah, karena firman Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat kita semua. Seekor Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dia mengatasi badai. Ya, permasalahan yang ada akan kelihatan kecil karena dia terbang bukan hanya di darat. Raja Wali nggak hanya berjalan di darat atau berlari-lari di darat, tetapi dia akan terbang mengatasi badai. Demikian juga anak Tuhan. Semakin lama bukannya semakin lesu atau lemah, walaupun secara fisik kita akan mengalami tua, betul ya? Yang tadinya anak kecil, tua gitu. Kekuatan kita nggak sama lagi kalau secara manusia. Bapak Dian juga sekarang beda dong kalau ingat misalnya dulu lagi SMP, wah lari paling kenceng nih misalnya. Kalau sekarang disuruh lari, wah ntar dulu deh, capek gitu ya. Itu kekuatan secara fisik. Lama-lama kita mau nggak mau menyadari akan semakin turun. Tetapi kekuatan di dalam Tuhan tuh berbeda saudara. Itu uniknya gitu, luar biasa. Ketika kita mengalami kelemahan secara tubuh, tetapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, tuh semangat barunya luar biasa. Berbeda, terbalik tadi ya. Kita akan naik seperti Raja Wali, terbang tinggi. Ya, makanya dikatakan di ayat terakhir, tadi saya udah bacakan dulu, di dalam 1 Korintus tadi ya, yang dikatakan bahwa sebentar. Oh ya, nih. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Tuhan berbicara sama Paulus ya, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus nggak pernah tuh khawatir akan kelemahan yang dia
alami. Asalnya dia udah ngotot ya, ditengging gitu. Ada mungkin dikasih kuasa sakit penyakit gitu ya, ada sakit penyakit yang meroboti tubuhnya. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketimbang dia mikirin penyakitnya, kelemahan dia, jadi ke situ fokusnya. Tetapi dikatakan aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, si Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya panggil untuk para pelayan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apapun perkara saudara saat ini, mungkin saudara sudah berdoa, nggak sehari 2 hari loh berdoanya, nggak berbulan-bulan, mungkin sudah tahunan, ya, mungkin sudah lebih dari 10 tahun saudara berdoa, kok nggak ada saudara Tuhan? Mungkin itu saudara sedang diproses sama Tuhan. Kita percaya aja sama Tuhan, ya, jangan pernah kita kecewa sama Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menunggu pertolongan, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tetap percaya dan tetap pelihara rasa takut kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian ini sebelum kita memasuki perjamuan kudus.
rohani kami, bukan hanya memperhatikan jasmani saja, bukan hanya memperhatikan berkat-berkatnya saja, tetapi rohani kami, untuk kami terus berjalan di dalam firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, dan dalam komunikasi kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kami pelihara rasa takut kami kepada Tuhan, dan juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena di dalam tindakan kami itu, ketika kami tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, maka kekuatan yang baru akan Tuhan limpahkan tiap-tiap hari, sehingga kami dimampukan untuk terus menanti-nantikan Tuhan, bahkan menerima jawaban doa pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu-Mu saja, bukan karena keinginan kami sendiri, tapi kami percaya bahwa rencana Tuhanlah yang terindah dalam kehidupan kami, yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan memahami firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami. Tiap hari kami suka untuk terus merenungkan firman Tuhan, suka membaca surat cintanya Tuhan, karena Engkau adalah kekasih kami yang abadi. Thank you Jesus. Tuhan yang akan membaharui semuanya. Ketika kami dekat sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan hubungan-hubungan kami juga dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami. Itu pasti. Ketika kami fokus sama Tuhan, segala sesuatunya akan beres. Segala sesuatunya Tuhan akan kerjakan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kita yang diberkati pada pagi hari, boleh kasih sorak-sorai dan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Terima kasih pagi hari ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Satu buah pujian mengatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang ditanamkan boleh melekat dan tetap terus tertanam kepada setiap kita. Yes, amin. Segala
Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami, sudah memberkati kami, memberikan kekuatan buat kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam keadaan kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan, yang dalam percobaan kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biar kami terus akan menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.